Pemirsa, Sabtu 24 Januari 2026, longsor dan banjir bandang menerjang sejumlah permukiman di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Material tanah, lumpur, dan batuan peluncur dari lereng Gunung Burangrang dan mengubur rumah-rumah warga saat sebagian besar penduduk masih tertidur. Peristiwa ini menambah daftar panjang bencana hidrometeorologi di awal 2026. Sebelumnya banjir dan longsor juga terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera dengan pola yang serupa. Curah hujan tinggi, kondisi lereng rentan, dan kawasan permukiman yang berada di zona beresiko. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian korban di tengah medan terjal dan ancaman longsor susulan. Pemerintah menyatakan kesiapan penanganan, sementara para ahli mengingatkan potensi bencana lanjutan jika hujan kembali terjadi. Pemirsa, inilah catatan Sinpo, cerita pilu dari Cisarua. Bersama saya, Arif Rifai. Sabtu 24 Januari 2026, saat sebagian besar warga masih tertidur, longsor dan banjir bandang menerjang sejumlah permukiman di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hujan dengan intensitas tinggi memicu luncuran tanah, lumpur, dan batuan dari lereng Gunung Burangrang, menyapu rumah-rumah warga di Kampung Pasir Kuning dan Pasir Kuda, Desa Pasir Langu. Puluhan rumah dilaporkan tertimbun material longsor, sebagian hancur dan tak lagi terlihat bentuk aslinya. Warga terbangun oleh suara gemuruh keras, namun kondisi gelap membuat banyak orang tak sempat menyelamatkan diri. Saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa pelaksanaan operasi SAR hari keempat bencana longsor yang terjadi di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasir, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Saya sampaikan per hari ini jam 17.30 bahwa body pack yang kita temukan dari tim SAR gabungan jumlah ada 47 body pack dan ini sudah kita serah terimakan. Kemudian update dari hasil konsolidasi kepada pemerintah daerah bahwa waktu hari pertama pemerintah daerah memberikan informasi kepada Badan SAR Nasional bahwa jumlah masyarakat yang terdampak adalah 34 kepala keluarga dan 133 warga yang terdampak. Namun dalam perkembangannya ternyata bahwa jumlah rumah yang terdampak tersapu oleh bencana ada 35 rumah dengan jumlah korban 155, di mana dari 155 ini 75 dapat diselamatkan, kemudian sisanya waktu itu dalam pencarian, dan hari ini yang saya sampaikan update pada jam 17.30 yaitu jumlah body pack yang kita temukan sudah 47 body pack. Bencana ini menambah daftar panjang banjir dan longsor yang terjadi dalam waktu berdekatan di berbagai wilayah, setelah sebelumnya kejadian serupa juga melanda sejumlah daerah di Sumatera. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian korban di tengah medan terjal dengan ancaman longsor susulan akibat hujan yang masih berlanjut. Para ahli mengingatkan kondisi geologi, tata ruang, dan curah hujan yang tinggi menjadi kombinasi yang memperbesar resiko bencana. Longsor Cisarua kembali menegaskan, bencana bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola yang terus berulang dan menuntut kewaspadaan serta langkah mitigasi yang lebih serius. Pemirsa, belum selesai dengan proses rekonstruksi dan perbaikan pasca bencana di Sumatera, Indonesia kembali dibuat pilu dengan bencana longsor yang terjadi di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dengan tragedi longsor
yang mengakibatkan puluhan orang menjadi korban jiwa, puluhan lainnya masih dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian. Bencana ini menambah daftar panjang bencana yang melanda Indonesia dari akhir 2025 hingga awal 2026. Dan hari ini catatan Sinpo mengambil tema terkait dengan bencana ini, terkait dengan cerita pilu dari Cisarua yang akan kita bahas bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda. Mas Bayu, apa kabar Mas? Baik. Mas Bayu, hari ini rubrik bongkar Sinpo ID kembali mengambil tema yang berkaitan dengan bencana. Ini lagi-lagi bencana terjadi di Indonesia, kali ini di Cisarua, Jawa Barat, di mana longsor menerjang permukiman warga hingga mengakibatkan puluhan korban jiwa dan puluhan lainnya masih dalam proses pencarian. Kalau melihat adanya rentetan bencana yang terjadi di Indonesia ini, dari Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya, ini tentunya peristiwa yang sangat-sangat memilukan ya, karena memang di awal tahun ini lagi-lagi bangsa Indonesia mendapatkan ujian dengan adanya bencana yang mengakibatkan puluhan orang dinyatakan hilang. Dan saat ini proses pencarian masih terus dilakukan oleh para petugas gabungan. Kita harapkan bisa kemudian segera membuahkan hasil, mengingat ada waktu yang terus berjalan, mereka harus berpacu dengan waktu, sehingga dalam proses pencariannya pun diharapkan bisa menemukan titik terang. Setidaknya masih ada keajaiban yang masih kita tunggu ya dalam proses tersebut. Terus dalam peristiwa ini juga sebagaimana dilaporkan oleh koresponden kita yang ada di Bandung Barat, bahwasanya bukan hanya mengakibatkan puluhan orang hilang, tapi juga ada ratusan kepala keluarga yang memang terdampak akibat banjir tersebut. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk meningkatkan sama-sama kepedulian kita terhadap lingkungan, di mana pada akhirnya manusia dipaksa untuk tunduk terhadap hukum alam yang bisa mengakibatkan bencana itu datang dimanapun dan kapanpun. Karena sebagai catatan, Sinpo melihat peristiwa banjir bandangnya ini terjadi pada pukul 3 dini hari ya, di mana itu tentunya banyak warga yang sedang beristirahat, tidak ada kegiatan apapun di wilayah lokasi kejadian, sehingga pada akhirnya jumlah korbannya pun melonjak hingga puluhan orang seperti itu. Kalau kita melihat dari kondisi cuaca sendiri, ini kan di Indonesia mulai dari akhir 2025 sampai awal 2026 ini memang cuacanya cukup ekstrim. Hujan lebat terjadi hampir setiap hari dan ini mengakibatkan berbagai rentetan bencana, mulai dari kemarin Sumatera, kemudian kali ini longsor di Bandung Barat, dan juga bencana banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek dan juga wilayah-wilayah lain. Kalau melihat rentetan bencana ini, apakah ini memang murni karena bencana ataupun hujan ekstrim yang terjadi hampir setiap hari ini, atau mungkin ada faktor lain, Mas? Ya, sebagaimana kita tahu sebelumnya BMKG juga sudah memberikan peringatan bahwasanya di wilayah Jawa itu akan terjadi sejumlah titik yang terdapat hujan lebat ya, termasuk salah satunya di wilayah Bandung, di wilayah Jawa Barat. Makanya ada beberapa kali peringatan bahwasanya dari BMKG mengingatkan wilayah Jawa Barat itu berpotensi terjadi hujan lebat, dan itu kita sama sekali tidak, karena ini peristiwanya banjir bandang ya, kita nggak ada yang bisa mengira bahwasanya peristiwa itu bakal terjadi. Terus kemudian saat peristiwa terjadi itu di pukul 3 dini hari, di mana orang pada saat itu sedang beristirahat, tentunya bisa mengakibatkan jumlah korban yang cukup banyak juga. Nah, kita pun turut berduka juga atas peristiwa tersebut, dan sejauh ini juga proses penanganan di lokasi masih dalam proses pencarian juga oleh tim gabungan, di mana terakhir koresponden kita melaporkan bahwasanya titik-titik yang diduga ditemukan adanya korban yang hilang itu udah mulai bisa dicapai, mengingat akses sama sekali sejauh ini mungkin case-nya berbeda ya sama yang di Sumatera Utara. Kalau Sumatera Utara itu kan ada beberapa desa yang pada akhirnya terisolir. Kalau ini lebih spesifik di wilayah Bandung Barat, itu ada tiga desa yang memang terdampak akibat banjir bandang tersebut, dan itu aksesnya sejauh ini masih bisa dicapai ya. Walaupun ada beberapa tempat yang memang
agak sulit untuk dijangkau mengingat posisinya itu berada di lereng perbukitan, lereng pegunungan. Nah, ini yang tentunya menjadi sebuah tantangan tersendiri buat tim yang diterjunkan untuk mencari para korban, dan memang kita akan terus nantinya akan kita update lagi bagaimana proses penemuan korban yang hilang dan proses pengembalian untuk memperbaiki rumah-rumah yang rusak juga yang sejauh ini memang sedang dalam proses pendataan seperti itu. Mas, saat ini masih dalam proses evakuasi dan juga pencarian korban-korban yang masih dinyatakan hilang. Dari catatan Sinpo ID di lapangan, tantangan apa yang paling berat, Mas? Mengingat memang saat ini kondisi curah hujan ya juga masih terus cukup lebat di beberapa wilayah, terutama di lokasi bencana yang bisa cukup berbahaya juga, terutama bagi tim yang melakukan evakuasi karena dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan dan lain sebagainya. Apakah ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, Mas? Iya, koresponden kita mencoba untuk menghubungi beberapa pihak yang memang memiliki kompetensi untuk kemudian melihat topografi di wilayah terjadinya banjir bandang ya. Bagaimana kita sampaikan ke publik bahwasanya ada beberapa ahli yang mengatakan bahwasanya di wilayah tersebut masih rentan terjadi banjir bandang susulan atau longsor susulan. Ini yang tentunya sangat-sangat ditakutkan. Oleh karenanya proses pencarian pun ketika terjadi hujan itu mau tidak mau harus dihentikan, dan bisa ada kemungkinan longsor susulan bila seandainya terjadi sesudah hujan. Ya kan, kalau sesudah hujan ini kan menjadi sebuah momok yang cukup menakutkan juga untuk tim yang sedang melakukan pencarian, karena kita nggak tahu kapan bencana itu akan datang kan, seperti itu. Nah, makanya ini perlu ekstra hati-hati juga untuk kemudian melakukan proses pencarian agar setidaknya bukan justru malah memperburuk keadaan kan, seperti itu. Ini yang memang wilayah tersebut masuk dalam kondisi yang rentan terjadi bencana longsor, makanya tim yang bertugas saat ini sangat-sangat berhati-hati. Terus juga koresponden kita juga mencoba untuk terus menyampaikan bila seandainya memang di lokasi sejauh ini berdasarkan pengamatannya itu memang masih ada curah hujan yang cukup tinggi juga di lokasi, sehingga ini menjadi sebuah kewaspadaan tersendiri buat tim yang sedang melakukan proses evakuasi seperti itu. Mas, sebelum terjadinya bencana longsor di wilayah tersebut, apakah memang sebelumnya sudah ada peringatan tersendiri dari pihak-pihak terkait dengan kondisi tanah ataupun kontur tanah di wilayah tersebut? Di luar memang saat ini kita sedang menghadapi cuaca yang cukup ekstrim. Apakah memang sudah ada peringatan terkait dengan resiko terjadinya bencana tersebut, Mas? Atau memang ini terjadi begitu saja? Kalau untuk spesifik terkait masalah longsor mungkin kita belum bisa sampai ke sana ya. Tapi kami sebagai media mencoba untuk menyampaikan beberapa peringatan-peringatan yang memang selama ini sudah disampaikan, bahwasanya semenjak bulan Desember menuju Januari ini kan wilayah Jawa, khususnya di wilayah Pulau Jawa ini memang curah hujannya cukup tinggi, dan itu beberapa kali kita sampaikan melalui peringatan yang kita tampilkan di tayangan Sinpo TV maupun juga beberapa berita yang kita muat di Sinpo ID. Terus kemudian peringatan-peringatan itu memang dikeluarkan oleh pihak terkait khususnya soal curah hujan yang tinggi dan kewaspadaan di wilayah-wilayah yang punya kerentanan terjadinya bencana. Nah, ini yang kemudian pada akhirnya memang kalau khususnya terkait bencana banjir bandang, kita nggak ada yang bisa memprediksi ya, karena memang di situ benar ada tanah yang dalam tanda kutip itu bisa dikatakan labil, terus kemudian terjadi longsoran dan pada akhirnya menimpa puluhan korban. Ini peristiwa yang tentunya sangat memilukan. Kita harapkan ini bisa kemudian dilakukan evakuasi secepatnya, dan terus pihak-pihak terkait bisa kemudian membangun kembali apa yang saat ini
membuat warga di sekitar lokasi kejadian ini menderita seperti itu. Saat ini memang masih dalam proses pencarian dan juga evakuasi. Kalau kita belajar pada penanganan pasca bencana di Sumatera kemarin, dari pihak-pihak terkait juga sempat melakukan rekayasa cuaca agar ketika proses pencarian korban ini cuacanya bisa tidak terlalu ekstrim atau tidak hujan sehingga tidak menimbulkan resiko-resiko terutama untuk para petugas yang melakukan pencarian. Perlu tidak kalau misalkan atau mungkin dari catatan Sinpo ID di lapangan apakah memang dari pihak terkait sudah mencoba untuk melakukan rekayasa cuaca ini, Mas? Iya, beberapa pertimbangan tentu dilakukan ya. Mengingat proses pencarian para korban ini tentunya masih berpacu dengan waktu juga karena memang masih ada harapan untuk kemudian setidaknya ada secercah keajaiban yang memang kita tunggu dari proses evakuasi tersebut. Dan termasuk salah satunya melakukan rekayasa cuaca ini memang sudah menjadi sebuah perbincangan tersendiri di internal tim pencari untuk kemudian pada akhirnya ini menjadi salah satu hal yang cukup penting untuk kemudian bisa mendukung proses pencarian para korban. Mengingat di situ ada 80-an warga yang dinyatakan hilang ya berdasarkan data terakhir pada hari Jumat kemarin itu. Terus kemudian proses pencariannya ini masih terus dilakukan dan juga ada beberapa prajurit TNI juga yang memang datanya ternyata secara terpisah dikelola oleh masing-masing pihak ya kan. Kalau seandainya data warga sipil itu ada di Badan Penanggulangan Bencana, terus kemudian data prajurit TNI yang memang pada saat itu sedang melakukan pelatihan pratugas di wilayah lokasi itu ada 20-an orang pada data yang di hari Jumat itu kan. Nah ini yang tentunya menjadi sebuah tantangan buat tim gabungan yang sedang melakukan pencarian korban. Kita harapkan prosesnya nanti bisa berjalan dengan lancar, terus kemudian rekayasa cuaca memang perlu dilakukan untuk kemudian bisa setidaknya merekayasa cuaca di sekitar wilayah yang memang rentan untuk terjadi bencana susulan. Ini juga pertimbangannya tentu menyangkut keselamatan para tim gabungan yang sedang melakukan pencarian para korban seperti itu. Dari BMKG sendiri kan sudah memperingatkan bahwa hujan ekstrim masih akan terus terjadi di beberapa wilayah terutama di Pulau Jawa dan kalau kita melihat dengan rentetan bencana yang di Jabodetabek juga terjadi banjir, kemudian ini terbaru di Cisarua juga terjadi longsor. Apa yang perlu diwaspadai untuk masyarakat yang memang tinggal di wilayah-wilayah yang rawan terjadi bencana mengingat dengan kondisi ekstrim yang saat ini masih terus berlangsung, hujan lebat yang masih turun. Apa yang perlu diwaspadai dan dipersiapkan, Mas? Nah, salah satunya itu adalah masyarakat harus lebih meningkatkan kewaspadaannya terhadap aliran-aliran sungai yang memang dalam tanda kutip ketika terjadi hujan, aliran sungainya ini justru tidak mengalir dengan lancar, tidak deras ya. Karena memang beberapa kajian itu disampaikan oleh para pihak terkait termasuk BMKG maupun Badan Penanggulangan Bencana yang berkaca pada peristiwa yang terjadi di Bandung Barat ini kan. Karena memang beberapa aliran sungai itu ternyata terindikasi mampet. Jadi alirannya itu kurang lancar, terus kemudian pada akhirnya ketika ada luapan aliran sungai yang terhambat, ini memicu luapan sungai yang lebih besar lagi. Seiring sumbatan itu kemudian jebol, ada bendungan-bendungan yang memang terhimpit oleh beberapa benda yang menghalangi, terus kemudian ketika itu jebol, ya akhirnya terjadilah sebuah bencana yang tentu sangat-sangat tidak kita harapkan. Makanya masyarakat perlu untuk kemudian memantau kondisi-kondisi sungai di wilayah mereka untuk kemudian melihat apakah sungai tersebut mengalir dengan baik atau tidak. Bila seandainya memang alirannya itu tidak semestinya lancar seperti kalau seandainya terjadi hujan deras, tapi justru alirannya biasa-biasa saja. Ini yang harus kemudian jadi kewaspadaan bersama dan melihat lebih jauh lagi di bagian hulu apakah di situ ada sumbatan atau tidak. Ini yang perlu kemudian diawasi sehingga nantinya
bisa ditanggulangi lebih dini lagi bila seandainya terjadi potensi-potensi bencana untuk di wilayah-wilayah yang memang sungainya ini terhambat seperti itu. Artinya ini membutuhkan kewaspadaan dari semua pihak agar untuk mencegah sedini mungkin minimal kita bisa mengantisipasi apabila memang terjadi bencana di tengah cuaca ekstrim yang setengah melanda Indonesia beberapa waktu ini. Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan cerita pilu dari Cisarua. Dan ini terkait dengan bencana longsor yang terjadi di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Mas Bayu, kalau kita melihat saat ini pihak-pihak terkait tengah melakukan upaya pencarian dan juga evakuasi korban-korban yang masih dinyatakan hilang. Dan kalau kita melihat juga ini kan beberapa pihak yang juga diterjunkan untuk memaksimalkan proses pencarian. Kalau dari melihat bagaimana kerjasama dari pihak-pihak yang diterjunkan ini, dari catatan Sinpo ataupun dari Sinpo ID melihatnya dari segi koordinasi apakah menjadi tantangan tersendiri atau seperti apa, Mas? Atau justru ini dengan banyaknya pihak yang diturunkan justru menambah peluang untuk ditemukannya ataupun proses evakuasi ini? Ya, tentunya seperti ini ya. Kalau seandainya pola koordinasinya ini kan proses pengerjaan evakuasinya ini kan dilakukan bersama. Jadi nggak pandang bulu siapapun itu yang nantinya kemudian ditemukan korbannya tentu sama-sama ditolongkan seperti itu. Cuma yang menjadi perbedaan adalah data yang dimiliki masing-masing pihak yang saat ini sedang melakukan pencarian proses pencarian. Di mana untuk warga sipil datanya ini dipisah dengan data dari anggota TNI yang memang menjadi korban dalam bencana tersebut. Mengingat ada kepentingan yang berbeda untuk pihak anggota TNI yang mengingat saat ini sedang melakukan latihan pratugas kan di wilayah tersebut. Terus kemudian kalau seandainya warga sipil kan memang warga yang tinggal di wilayah terjadinya bencana. Tentunya ini hanya sebagai sebuah pembeda untuk penanganan datanya saja. Cuma untuk proses pengerjaan evakuasi terus kemudian penanganan korban tentunya ini dilakukan secara bersama-sama. Mengingat ini bukan kali pertama Indonesia menghadapi bencana ya, karena memang kita sudah mengingat sebelumnya kita juga pernah menangani bencana-bencana seperti salah satunya di Sumatera kemarin. Ini kan penanganannya pun ya berjalan seperti adanya. Ya kita harapkan semakin masyarakat juga tidak kemudian memiliki persepsi yang negatif juga terhadap pemisahan data tersebut. Karena memang proses penanganannya tetap bersama-sama, tetap melakukan asas gotong royong juga, terus koordinasinya maupun komunikasinya antara pihak terkait dalam proses pencarian ini juga dipastikan masih tetap solid, tetap dengan semangat yang sama. Kita harapkan proses evakuasinya bisa kemudian lebih cepat lagi dan para korban yang sejauh ini masih dinyatakan hilang bisa segera ditemukan seperti itu. Jadi ini persoalannya bukan pada di lapangan ya, tetap di lapangan bersama-sama bekerja sama mencari korban-korban yang saat ini belum ditemukan. Hanya saja pemisahannya pada datanya saja. Data untuk masyarakat sipil dan juga data dari anggota TNI yang saat ini masih dalam proses pencarian ini, Mas. Ya, begitu. Kalau kita melihat juga prioritas keselamatan bagi para petugas yang saat ini diterjunkan, ini juga harus menjadi catatan dan juga perlu diprioritaskan, mengingat
ini kan jangan sampai kalau misalkan terjadi apa-apa, jadi kan kita tentu berharapnya keselamatan dari para petugas ini juga diprioritaskan, Mas. Ya karena begini kan, wilayahnya itu memang terdiri dari lereng-lereng yang cukup curam juga, terus kemudian wilayah perbukitan yang tentunya mempersulit tim untuk kemudian bisa menembus lokasi-lokasi yang diduga menjadi aliran banjir bandang, terus kemudian disinyalir ada korban-korban banjir yang sejauh ini masih dinyatakan hilang. Ini yang menjadi hal yang perlu dipetakan dulu sebelum kemudian mereka benar-benar diterjunkan, mengingat wilayah tersebut masih dalam tanda kutip sebagai tempat yang rentan untuk terjadi bencana longsor susulan. Ya ini yang tentunya harus dikaji ulang sebelum kemudian mereka benar-benar diterjunkan di lokasi untuk kemudian melakukan evakuasi. Mengingat beberapa pengamat sudah mengatakan bahwasanya wilayah khususnya di Pasir Langu ya itu kan menjadi salah satu tempat yang memang berpotensi terjadi banjir susulan. Ini yang tentunya harus ditingkatkan lagi kewaspadaannya buat para tim yang sedang melakukan proses evakuasi, dan bukan hanya ini tim gabungan saja, tapi juga di situ ada relawan dan juga masyarakat juga yang ikut berperan untuk kemudian ikut terjun ke lapangan melakukan proses evakuasi. Kita harapkan mereka tetap diberikan kesehatan, diberikan keselamatan untuk kemudian bisa bekerja maksimal melakukan proses evakuasi para korban seperti itu. Dan ini tentu menambah pilu dari kejadian ataupun bencana ini adalah bagaimana dari pihak TNI yang sedang melakukan pelatihan di lokasi tersebut untuk menuju ke penugasan, kemudian harus menjadi korban. Ada 23 anggota TNI yang dinyatakan hilang, beberapa sudah ditemukan, dan apakah ini juga menunjukkan bagaimana besarnya resiko yang harus diemban oleh seorang anggota TNI dalam melaksanakan tugas, Mas, bahkan harus berlatih di tempat yang dengan resiko tinggi. Ya ini memang sebagaimana kita tahu seorang prajurit tentunya akan menghadapi tantangan-tantangan baik itu dari eksternal alam sekalipun itu mereka tetap harus dalam kondisi yang siap untuk kemudian menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Ya kita harapkan evakuasi ini bisa kemudian berjalan dengan baik dan nantinya ada evaluasi lagi lebih lanjut. Apakah nantinya proses latihan pratugas bisa ditempatkan di lokasi yang lebih baik kondisinya atau bagaimana, ini yang tentunya menjadi sebuah bahan pertimbangan buat di internal TNI untuk kemudian bisa melihat lebih jauh lagi bagaimana mereka bisa memilih lokasi untuk melakukan latihan pratugas. Kita harapkan sekarang kita nggak usah ke arah sana dulu, tapi kita akan terus memantau bagaimana proses evakuasinya ini berjalan. Karena kan tim sedang melakukan proses evakuasi dan ini juga berpacu dengan waktu juga. Masih ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Makanya kita harapkan ini bisa kemudian evakuasinya berjalan secara simultan juga ya, mengingat banyak pihak juga yang terlibat untuk melakukan proses evakuasi di lokasi seperti itu. Kalau kita melihat ada tidak, Mas, persamaan antara bencana yang terjadi di Sumatera dengan bencana yang terjadi di Cisarua ini? Apakah ada benang merahnya atau ini memang murni dua peristiwa yang sama sekali berbeda? Yang bisa Sinpo lihat di sini ya, bagaimana banjir bandang ini terjadi kalau seandainya kita melihat topografi dari dua wilayah tersebut, ya sama-sama di wilayah perbukitan, ya kan, itu yang memiliki kesamaan. Terus yang kedua, di wilayah tersebut sedang terjadi curah hujan yang tinggi. Ini yang menjadi catatan bersama ya, mengingat ketika curah hujan itu tinggi, terus kemudian kemampuan tanah untuk menyerap airnya pun sudah hilang. Tapi ini kan ada perbedaan ya. Kalau seandainya di Sumatera itu kan ternyata di bagian hulunya ada proses illegal logging kan, ada pengguluan hutan. Kalau di Jawa Barat ternyata kontur tanahnya ini memang terdiri dari batuan bekas gunung api yang sudah lapuk. Dan dalam proses penyerapan airnya ini
memiliki kesulitan. Ini sesuai dengan pendapat beberapa ahli yang memang kita tanyakan ya. Dan ketika proses penyerapan air di wilayah tersebut kurang bisa maksimal, terus kemudian ada saluran drainase yang kerjanya tidak optimal juga karena ada beberapa penyumbatan-penyumbatan. Ini yang pada akhirnya membuat wilayah Bandung Barat, khususnya di 3 desa yang terjadi banjir bandang ini pun pada akhirnya terjadi bencana tersebut. Dan yang memperparah bagaimana banjir bandang ini mengakibatkan banyak orang dinyatakan hilang. Kalau seandainya kita gabungkan datanya kan berarti warga sipil maupun anggota TNI berarti kan ada sekitar 100-an kan ya. Ini bagaimana terjadinya bisa mengakibatkan jumlah korban yang cukup besar hingga lebih dari 100 orang? Iya, karena memang terjadinya pada pukul 3 dini hari. Dan itu orang pada saat itu tidak ada aktivitas yang berarti mereka lakukan, terus kemudian mereka sedang beristirahat malam, ya pada akhirnya terjadilah bencana dan korbannya cukup banyak seperti itu. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwasannya banjir ataupun musibah longsor yang terjadi di Cisarua, Bandung Barat ini murni karena cuaca ekstrim dan juga kondisi alam yang mungkin tengah kritis, kemudian tanahnya juga tanah labil, sehingga tidak ada yang menyangka bahwasannya ini bisa terjadi. Apalagi ini terjadinya di tengah malam ataupun pukul 3 dini hari saat masyarakat ini tengah terlelap tidur. Ya, nanti kita lihat lagi ya bagaimana proses kajian-kajian yang tentunya dilakukan oleh pihak-pihak terkait terhadap wilayah 3 desa tersebut ya. Karena memang sejauh ini yang kita terima datanya itu masih dalam proses evakuasi, belum ada kemudian ditemukan adanya penggundulan hutan di atasnya atau kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya perusakan alam. Ini yang tentunya masih dalam ya kalau seandainya hal itu memang benar adanya ya tentunya akan kita sampaikan kepada publik ya. Tapi kalau sejauh ini yang bisa kita sampaikan adalah bagaimana proses evakuasinya dan memang rentetan peristiwa sebelum terjadinya banjir bandang tersebut seperti itu. Dan kalau kita melihat saat ini kan kalau kita melihat juga bagaimana upaya dari pemerintah tengah merekonstruksi pasca bencana yang terjadi di Sumatera, kemudian ditambah dengan saat ini bencana yang terjadi di Cisarua, artinya ini menambah lagi bagaimana pekerjaan dari pemerintah untuk bisa memperbaiki kedua wilayah ini, dari di Sumatera maupun di Bandung Barat ini. Kalau harapan dari Sinpo ID sendiri seperti apa Mas terkait dengan percepatan pemulihan pasca bencana di Sumatera dan juga saat ini yang terjadi di Cisarua masih dalam proses evakuasi, masih dalam proses pencarian korban-korban yang saat ini belum ditemukan. Ya, kalau kita lihat bagaimana proses terjadinya bencana ini, yang rentetan bencana yang memang terjadinya cukup berdekatan, di mana Sumatera Utara itu terjadi pada sekitar bulan Desember 2025, terus kemudian akhir Januari 2026 kemudian ada bencana lagi di Bandung Barat. Tentunya ada hal yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah untuk kemudian bisa mengalokasikan dana untuk bisa melakukan relokasi terjadinya bencana, dan juga ada dana yang setidaknya bisa di-saving untuk kemudian proses penanganan bencana. Ada uang yang kemudian bisa disimpan untuk kemudian bersiap bila seandainya memang ada wilayah terdampak bencana. Karena memang pada akhirnya kita nggak bisa memungkiri bahwasanya Indonesia beberapa wilayahnya memang menjadi lokasi yang rawan bencana. Ini kan yang tentunya harus kemudian menjadi perhatian bersama, menjadi untuk kemudian meningkatkan kewaspadaan, dan bila seandainya memang bencana tersebut terjadi, ada uang yang memang disiapkan oleh pemerintah untuk kemudian melakukan relokasi para korban. Karena memang kita nggak bisa memungkiri bahwasanya beberapa titik di wilayah Indonesia ini memang rentan terhadap bencana ya. Makanya masyarakat maupun para pihak terkait setidaknya bisa bersama-sama meningkatkan kewaspadaan sehingga nantinya
proses-proses yang memang dalam tanda kutip bisa mengakibatkan sebuah bencana di kemudian hari ini bisa kemudian ditanggulangi lebih awal lagi seperti itu. Kalau kita melihat dari yang tadi dijelaskan Mas Bayu terkait dengan kondisi tanah di lokasi di Cisarua tersebut yang merupakan tanahnya cukup labil dan kemudian penyerapan airnya juga kurang maksimal. Setelah terjadinya bencana ini, sebaiknya apakah memang masyarakat yang terdampak bencana ini apakah nantinya apakah setelah evakuasi para korban, setelah korban-korban ini ditemukan, langkah selanjutnya apakah direlokasi atau justru dibangunkan kembali tempat di lokasi yang sama, atau sebaiknya memang direlokasi di tempat lain, mengingat kalau kita melihat dari kondisi tanah di wilayah tersebut dengan tanahnya yang cukup labil sehingga potensi untuk terjadi bencana susulan seperti tanah longsor ataupun banjir dan lain sebagainya itu cukup besar terjadi kembali di wilayah tersebut, Mas. Ya, kalau kita lihat lagi ya, bagaimana proses terjadinya bencana yang terjadi di Bandung Barat ini kan disebabkan oleh beberapa cara-cara masyarakat setempat untuk kemudian bisa mendapatkan akses jalan maupun melakukan pembangunan-pembangunan di wilayah yang memang rentan terjadi bencana. Ya, karena memang beberapa kajian juga menyebutkan bahwasanya pemotongan lereng bukit untuk kemudian dibuatkan sebagai jalan untuk masyarakat bisa melintas ini menjadi salah satu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir bandang maupun longsor di wilayah tersebut. Nah, nantinya apakah perlu direlokasi atau tidak? Tentu perlu ada kajian lagi ya. Kalau seandainya memang relokasinya ini bisa menempatkan warga yang terdampak saat ini ke lokasi yang lebih aman, why not untuk dilakukan. Tapi kalau seandainya relokasinya justru masih di sekitar tempat yang memang rentan terjadi bencana, mengingat tiga desa yang terjadi di bencana di Bandung Barat ini merupakan tempat yang berpotensi terjadi bencana, ya tentu kalau hanya cuma sekedar pembangunan ulang hunian ya tentunya ini tentu beresiko mereka menjadi korban di kemudian hari lagi ya kan. Makanya harus ada kajian dulu apakah nantinya mereka akan direlokasi ke tempat yang aman atau tidak. Dan ini tentunya memerlukan peran serta masyarakat maupun para pihak terkait yang memang bisa kemudian menelurkan kebijakan. Apakah mereka kemudian perlu dipindahkan atau tidak. Yang pastinya kita percayakan hal itu kepada para pihak terkait termasuk gubernur maupun para pemerintah pusat untuk kemudian bisa mengkaji ulang kebijakan yang nantinya akan mereka terbitkan terutama bagi para korban yang memang terdampak seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat Sebelumnya sebuah dan secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan cerita pilu dari Cisarua bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda. Mas Bayu, kalau kita melihat peringatan dari BMKG terkait dengan cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dari akhir Desember ataupun dari akhir 2025 sampai di awal 2026 ini, melihat mitigasi bencana yang ada di Indonesia, apakah ini memang sudah bersifat preventif atau justru reaktif? Baru ada aksi ketika memang sudah terjadi bencana, Mas, kalau dari catatan Sinpo ID.
Iya, kalau sejauh ini ya bagaimana kita sebagai media untuk kemudian memberitakan bagaimana peringatan-peringatan itu disampaikan oleh baik BMKG maupun BNPB yang memang bertugas untuk kemudian mereka memberikan peringatan-peringatan. Ini mereka berjalan, kalau pendapat kami sebagai media, mereka tetap berjalan dengan baik juga ya. Cuma memang untuk beberapa kondisi yang memang mengakibatkan bencana alam dalam tanda kutip ini sebuah bencana banjir bandang lah ya. Ini memang tidak ada yang bisa memprediksi sejauh itu untuk kemudian bencana tersebut pun terjadi. Karena memang peran kita sebagai media itu kemudian menyampaikan informasi, terus kemudian menyampaikan peringatan-peringatan tersebut, tapi spesifik terhadap jenis bencananya yang akan terjadi tentu di luar dari kemampuan kita sendiri sebagai media. Terus kemudian para pihak terkait maupun termasuk BMKG maupun BNPB yang sejauh ini memberikan peringatan-peringatan itu juga mereka kan yang berdasarkan kemampuan mereka, analisisnya itu masih memantau hal-hal yang bencana alam yang memang diprediksinya itu lebih berkaitan dengan aktivitas vulkanik dan sebagainya maupun curah hujan. Sementara untuk banjir bandang ini memang bencana yang sulit untuk kemudian diprediksi. Sebagaimana kita tahu kalau yang terjadi di Bandung Barat ini itu kan lereng gunung yang kemudian terjadi longsoran sehingga menyumbat aliran sungai. Terus kemudian aliran sungai itu membuat genangan baru di wilayah aliran tersebut yang akhirnya menjadi sebuah banjir di bagian bawahnya. Nah, ini yang menjadi sebuah catatan, apakah nantinya perlu ada peningkatan kemampuan baik itu terhadap BMKG maupun BNPB untuk bisa melihat lagi bagaimana banjir bandang yang kemungkinan terjadi di wilayah-wilayah yang rawan ini bisa kemudian bisa dikaji ulang lagi dan menjadi evaluasi bersama untuk kemudian bisa nantinya hal-hal tersebut lebih terprediksi lagi di kemudian hari ya. Kita harapkan sih seperti itu karena memang ya peringatannya memang yang kami sebagai media terima ya sejauh ini memang ada beberapa peringatan yang menyebutkan bahwasannya waspada untuk beraktivitas di luar rumah, terus kemudian curah hujan yang tinggi, hindari aliran sungai. Ini memang secara spesifik menyebut seperti itu. Tapi untuk hal yang berkaitan dengan terjadinya banjir bandang ini yang memang sungguh-sungguh di luar prediksi ya, karena belum sejauh ini mungkin yang bisa disampaikan adalah peta bahwasanya ada titik-titik yang kemungkinan terjadinya bencana longsor. Tapi kalau lebih spesifik ke arah banjir bandang disertai dengan longsor, ini yang tentu kita sangat-sangat kesulitan untuk bisa mendeteksinya. Terlebih di Bandung Barat kejadiannya di pukul 3 dini pagi. Ini yang tentu sangat-sangat membuat kita cukup gempar juga setelah hal itu terjadi. Terus kemudian jumlah korbannya menjadi sangat besar juga hingga ratusan orang seperti itu. Selain upaya mitigasi, ini beberapa pemerintah daerah juga tengah mengupayakan untuk melakukan rekayasa cuaca. Sebut saja pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ketika melihat hujan yang hampir setiap hari mengguyur wilayah Jakarta atau lebih luasnya lagi Jabodetabek hingga mengakibatkan banjir di beberapa lokasi. Kemarin juga sempat beberapa kali melakukan rekayasa cuaca dengan di beberapa wilayahnya. Apakah dengan melakukan rekayasa cuaca ini menjadi hal yang cukup efektif untuk menanggulangi bencana-bencana tersebut, Mas? Nah, kalau kita lihat dari upaya rekayasa cuaca ini tentu perlu kita lihat lagi efektivitasnya. Bagaimana proses rekayasa cuaca tersebut bisa berimplikasi positif terhadap penanganan banjir yang terjadi di sejumlah titik, terutama di wilayah Jabodetabek ya. Nah, kalau seandainya
dilakukan kemudian terus-menerus rekayasa cuaca, tentunya kan ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan karena rekayasa cuaca itu bukan menggunakan biaya yang murah juga karena ada biaya operasional untuk kemudian mereka bisa melakukan rekayasa cuaca tersebut. Karena kan prosesnya kan rekayasa cuaca kan ada pesawat yang kemudian diterbangkan terus mereka melakukan menabur dalam tanda kutip itu garam ya untuk kemudian bisa mengumpulkan awan dan menurunkan hujan di wilayah yang diinginkan. Karena memang ketika awan itu berkumpul terus kemudian hujannya bukan ditempatkan di wilayah yang memang tidak diinginkan ya, karena entah itu wilayah perkotaan ataupun perbukitan yang memang memiliki potensi-potensi terjadi bencana alam di wilayah tersebut. Nah, ini yang proses rekayasa cuaca ini ya perlu dievaluasi juga apakah efektivitasnya sangat-sangat diperlukan untuk dilakukan rekayasa cuaca atau tidak. Nah, terus dalam prosesnya mitigasi di wilayah, nah ini yang tentu sangat-sangat penting untuk kemudian bisa memberikan peringatan-peringatan kepada warga. Nah ini yang menjadi kajian bersama ya, apakah kemudian perlu adanya peningkatan sosialisasi lagi kepada masyarakat untuk kemudian bisa memilih apakah mereka akan bertempat tinggal di wilayah yang memang rentan terjadi bencana alam atau kemudian mereka ingin pindah dari wilayah tersebut ya. Ini yang tentunya harus menjadi sebuah kajian bersama sehingga nantinya semua wilayah di Indonesia itu yang khususnya di lokasi-lokasi yang rentan terjadi bencana ini menjadi sebuah tempat yang memang jarang dihuni masyarakatnya sehingga bisa meminimalisir terjadinya bencana maupun setidaknya meminimalisir adanya korban karena memang wilayah tersebut jarang dihuni oleh masyarakat karena memang masyarakatnya sudah memilih untuk bertempat tinggal di wilayah yang lebih aman, lebih safety ketimbang di tempat yang memang rawan bencana seperti itu. Termasuk wilayah di daerah Cisarua dan juga daerah-daerah yang saat ini tengah dilanda bencana longsor tersebut, artinya pemerintah juga perlu melakukan dialog dengan dengan masyarakat sekitar apakah memang nantinya akan direlokasi ke tempat yang lebih aman atau tetap di tempat tersebut dengan resiko yang tentunya masyarakat sudah tahu. Nah ini yang menjadi tantangan itu adalah bagaimana nantinya pemerintah bersama masyarakat bisa memiliki kesadaran bersama untuk kemudian mereka bersedia tinggal di tempat yang memang saat ini tidak mereka inginkan kan seperti itu kan. Bila seandainya mereka sejauh ini memang sebagaimana kita tahu ketika masyarakat punya kebutuhan hajat hidup lah ya. Karena kan kalau pernyataan dari pemerintah sebelumnya bahwasanya ada gejolak urbanisasi di wilayah Bandung Barat yang kemudian mengakibatkan ada kebutuhan hajat hidup seperti peralihan penggunaan lahan, terus kemudian menjadi lahan pertanian, terus kemudian ada beberapa wilayah yang dipotong tebingnya untuk menjadi akses menuju lokasi tempat tinggal masyarakat ya. Ini yang jadi salah satu penyebab terjadinya bencana juga. Ini yang harus jadi kajian bersama untuk kemudian setidaknya nantinya dirumuskan sehingga masyarakat maupun pemerintah setempat pun pada akhirnya bisa memiliki komitmen yang bersama untuk bisa tinggal di tempat yang memang lebih aman lagi terhindar dari bencana-bencana yang sebagaimana kita tahu yang bisa menelan korban jiwa seperti itu. Tapi ini menjadi semacam dilematis juga bagi masyarakat sekitar ataupun bagi pemerintah daerah. Di satu sisi mungkin masyarakat sekitar sudah nyaman di tempat tersebut dengan mata pencaharian mereka yang sudah ada di sana, tapi di satu sisi memang dari segi keamanan mungkin tidak memungkinkan juga untuk bisa meneruskan di tempat tersebut. Pun kalaupun harus pindah, tentu ada faktor-faktor itu tadi Mas terkait dengan pemenuhan hajat hidup. Apakah memang di tempat yang baru mereka mendapatkan lahan yang sama dengan yang sebelumnya dimiliki. Termasuk mata pencaharian juga yang harus menjadi sebuah
kajian juga buat untuk kemudian bagaimana kebijakan tersebut sebelum kemudian diterbitkan dan dieksekusi. Masyarakat itu setidaknya bisa diberikan kepastian untuk kemudian mereka bisa bertempat tinggal dengan kemudahan mendapatkan mata pencaharian maupun akses-akses yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu sekolah maupun rumah sakit dan sebagainya. Ini yang tentu menjadi sebuah PR bersama untuk kemudian kita bisa bagaimana nantinya masyarakat pun bisa lebih terselamatkan dari terjadinya kejadian-kejadian seperti bencana alam. Dan itu bukan hanya dihadapi oleh pemerintah di Bandung Barat saja, tapi semua wilayah di Indonesia tentu memiliki tantangan masing-masing dan juga memiliki PR yang sama, yaitu bagaimana nantinya mereka bisa memberikan kehidupan kepada masyarakat yang lebih layak lagi di tempat yang lebih aman. Dan di tempat tersebut juga sudah terjamin bagaimana hajat hidup mereka bisa terpenuhi sehingga nantinya mereka bisa hidup dengan layak dan lebih sejahtera lagi dan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia pun lebih meningkat seperti itu. Termasuk mungkin tidak jauh-jauh ke daerah lain di daerah Jakarta sendiri dengan wilayah-wilayah yang hampir setiap tahun menjadi langganan banjir, masyarakat juga masih enggan pindah dari tempat tersebut meskipun memang itu setiap tahun bahkan dalam satu tahun bisa beberapa kali banjir, mereka harus terasa sudah akrab dengan banjir tersebut, Mas. Iya, karena memang begini, yang menjadi dilema itu adalah ketika pemerintah ingin memindahkan masyarakat untuk bertempat tinggal di wilayah yang memang selama ini mereka tidak diami, ya tentunya ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya, karena memang begini, kita bukan hanya sekedar berpacu dengan waktu juga, karena memang kita nggak ada yang tahu kapan bencana itu akan datang, kan seperti itu. Tapi dalam proses relokasi tersebut tentunya kan ada hal-hal yang sangat-sangat fundamental untuk kemudian dipertimbangkan oleh pemerintah, karena memang ada hajat hidup masyarakat yang sangat-sangat diperlukan ketika mereka pada akhirnya bersedia untuk dipindahkan, baik itu masalah urusan sekolah, terus kemudian pasar, terus kemudian rumah sakit, yang ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat-sangat mengikat buat masyarakat mendapatkan kesejahteraan. Ini yang menjadi fasilitas yang menjadi yang harus dipertimbangkan untuk kemudian pemerintah pun pada akhirnya menerbitkan sebuah kebijakan yang win-win solution. Jadi ketika mereka ingin menyelamatkan warganya dari bencana alam, tentunya warga tersebut bisa bersedia mengikuti anjuran pemerintah setempat untuk kemudian direlokasi ke tempat karena memang hajat hidupnya sudah dipenuhi di wilayah yang baru seperti itu. Mas, kalau berbicara di luar dari upaya penanganan bencana yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, kita melihat hujan mungkin cuaca yang hujan deras yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Apakah ini menjadi semacam anomali cuaca yang mungkin ini cuaca yang tidak biasa yang terjadi di tahun ini atau dari akhir tahun 2025 hingga awal tahun ini, sehingga ini menyebabkan rentetan bencana yang terjadi di beberapa daerah, Mas? Ya, kalau kita mencoba untuk menanyakan hal ini kepada para pengamat untuk kemudian mereka pun menyatakan bahwasanya curah hujannya sejauh ini memang bisa dikatakan nggak akan berjauh beda bagaimana di 2026 maupun di 2025. Yang menjadi satu hal yang bisa dipastikan adalah anomali ini memang sudah biasa terjadi di wilayah-wilayah Indonesia. Hanya saja memang prosesnya itu cukup intensitasnya lebih tinggi dan lebih berdekatan, sehingga beberapa wilayah yang kemudian terjadi bencana alam, baik itu tanah longsor maupun banjir, ini beberapa titik memang di luar prediksi untuk kemudian pada akhirnya korbannya cukup besar. Dan ya kita harapkan mungkin seperti ini ya, masyarakat setidaknya bisa lebih bersiap untuk kemudian mempersiapkan diri untuk kemudian bisa melakukan evakuasi bila seandainya memang terjadi bencana alam di wilayahnya. Apakah itu dia kemudian melakukan persiapan untuk menyiapkan bekal yang memang sudah dijadikan satu tempat untuk kemudian bisa dibawa ketika bencana itu terjadi, yaitu yang
yang tentu pencegahan dini, mitigasi dini yang bisa dilakukan oleh masyarakat saat ini, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bayu sudah hadir di catatan Sinpo dan juga membahas tema kita pada hari ini terkait dengan duka dari Cisarua, Bandung Barat. Tentunya kami keluarga besar Sinpo TV dan juga Sinpo ID mengucapkan duka cita bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk seluruh korban dari bencana yang terjadi di Cisarua. Kita berharap seluruh proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar, korban-korban yang belum ditemukan bisa segera ditemukan dan masyarakat bisa kembali beraktivitas, bisa melanjutkan hidup kembali secara normal seperti sedia kala dan tentunya Indonesia bisa dijauhkan dari segala bencana. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa.